Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk kita semua. Selamat jumpa di channel YouTube Tale Trias Info bersama saya Herman Tale Daulay dalam program Bincang-Bincang Tipis-Tipis. Kali ini tamu saya Pak Sapuan, Bupati Mukomuko, Bengkulu. Kami akan berbincang seputar perjuangan beliau menuju Mukomuko 1. Saya dapat info Pak Sapuan ini pertama mengalahkan incumbent. Tentu sangat jarang sekali kita temui di Indonesia ini. Hanya ada beberapa penantang bisa menumbangkan incumbent. Salah satunya yang sukses menantang incumbent itu di Mukomuko. Kedua, perlu diketahui juga Pak Sapuan ini untuk menuju Mukomuko 1 sebelumnya 3 kali bertarung ya Pak, gagal baru sukses. Nah, apa kiat ataupun spirit yang ingin Bapak berikan ke generasi-generasi mendatang tentang arti sebuah perjuangan? Ya baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu dalam hal berjuang ya, kita sebagai generasi muda tidak mudah atau jangan pantang menyerah, karena perjuangan itu butuh pengorbanan. Jadi tadi apa disampaikan bahwasanya betul untuk saya sendiri maju di pilkada, tentu tadi karena menjaga hubungan baik dengan masyarakat itu jauh lebih penting. Komunikasi dengan masyarakat, walaupun kita belum berhasil sekali, tapi komunikasi dengan masyarakat, hubungan baik tetap selalu terjaga. Jadi 3 kali kalah itu Bapak nggak namanya patah semangat, surut langkah gitu, gimana Pak? 3 kali kan bukan sesuatu yang mudah untuk melupakannya. Bukan 3 kali kalah, 3 kali maju. 3 kali maju ya. Dengan 2 kali belum berhasil, 1 kali berhasil ya. Jadi itu semangat ini ya, tadi sebagai generasi muda saya merasa untuk memperjuangkan sesuatu itu pasti butuh pengorbanan. Oleh karena itulah tadi jiwa pantang menyerah itu dia tanamkan. Karena tadi untuk membuat sesuatu, ini berjuang sesuatu itu kadang-kadang memang banyak halangannya. Oleh sebab itu tentu ya pada akhir nanti ya takdir dan Tuhan lah itu segalanya. Oleh sebab itu pesan saya buat generasi muda dalam berjuang, baik dalam hal politik, bisnis, usaha, bekerja, semuanya itu kan perjuangan. Oleh sebab itu saya pesankan tetaplah jangan semangat mudah menyerah ya, jangan sampai mudah menyerah. Selalu harus betul ini ya, punya semangat juang yang tinggi. Dengan semangat juang yang tinggi ini nanti tetap tidak menurunkan ini kita semangat motivasi dari diri sendiri. Program apa yang Bapak tawarkan ke halayak atau ke masyarakat sehingga mereka bisa menyatu dengan visi misi Bapak itu? Ya, program kita sebenarnya untuk daerah, yaitu kami pengen betul-betul adanya suatu perubahan di Kabupaten Mukomuko ini, karena tadi tentu bermulai dari hal kecil. Kami tidak membuat program yang muluk, tetapi program-program yang bisa menyentuh langsung ke ekonomi masyarakat, yaitu selaras juga sebenarnya dengan tidak sengaja atau tidak langsung sesuai juga dengan visi misi atau programnya Pak Presiden, yaitu peningkatan infrastruktur perekonomian masyarakat. Nah, infrastruktur perekonomian inilah yang sekarang kami lagi persiapkan tata, mengingat biaya logistik di hasil produksi petani pekebun kami di Mukomuko cukup sangat mahal karena kurangnya infrastruktur. Jadi target Bapak itu membangun infrastruktur menuju sentra-sentra produksi agar arus barang dan manusia lebih cepat ke pasar gitu. Iya, lebih cepat ke pabrik. Jadi dari sini. Itu yang kita inginkan. Nah, itu program yang kita inginkan lebih ke sana. Jadi jangan sampai beban masyarakat besar sehingga rupiah yang mereka terima dari hasil produksi baik itu padi maupun kelapa sawitnya bisa lebih maksimal. Di Mukomuko masih ada nggak desa yang belum bisa dilalui kendaraan bermotor? Apa semua udah bisa dilalui kendaraan bermotor? Kalau berbicara kendaraan bermotor bisa, tapi dalam arti bisa itu belum layak. Jalannya masih banyak jalan-jalan tanah, jalan-jalan koral tapi sedikit. Nah, dalam arti kata kalau udah musim hujan, kalau nggak bawa mobil 4-wheel drive ya atau ini double garden,
belum tentu bisa menuju akses ke sana. Hasil-hasil pertanian bisa membusuk di produsen ya Pak ya? Bisa busuk di lapangan. Oleh sebab itu tadi supaya nggak busuk, mereka dengan cara diojek dulu pakai motor. Diojek motor, naik lagi mobil 4x4 four-wheel drive, habis itu baru naik truk. Jadi 3 kali, sehingga logistiknya sangat mahal. Nah, inilah yang hari ini kami coba mengatasinya. Pak, ini kan dalam 3 kali pertarungan itu akhirnya mereka mungkin telah merindukan kehadiran pemimpin. Pak Sapuan adalah putra daerah Muko-Muko gitu ya Pak ya. Tentu harapan mereka juga sangat besar. Apalagi di tengah pandemi ini Pak, harus butuh sebuah stimulus ataupun rancangan-rancangan yang bisa menggerakkan perekonomian masyarakat di tengah keterbatasan gerak kita di pandemi ini. Gimana nih Muko-Muko Pak Bupati? Kami di Muko-Muko sama dengan daerah lain tetap protokol kesehatan dijalankan, akan tetapi tentu saya juga ekonomi juga tetap didahulukan. Kita simultan lah seperti arahan Pak Presiden, ya kita gas rem lah jika pandemi meningkat, ya nanti kita melakukan PPKM mikro. Karena waktu sebelum PPKM mikro ini kami di Lebaran kemarin ada beberapa desa kami tutup, kami lockdown saat ini. Tapi di satu sisi daerah-daerah lain, karena kami ini 148 desa dan 3 kelurahan, tentu mana yang masih ini ya tetap berjalan normal ya, jadi secara ekonomi tetap berjalan. Sektor apa yang Bapak gerak cepat mungkin dalam situasi pandemi ini? Tetap kami fokus di bidang perkebunan, karena dari sini adalah hasil perkebunan kelapa sawit, karena Kabupaten Muko-Muko ini penghasil minyak sawit CPO terbesar, salah satu yang terbesar di Provinsi Bengkulu. Positif. Nelayannya mungkin di sektor nelayan hari ini memang kami juga lagi berbenah, lagi komunikasi dengan pemerintah pusat agar percepatan untuk kurangnya energi listrik di Kabupaten Muko-Muko, mengingat Muko-Muko ini punya garis pantai 100 km yang listriknya masih dibangkitkan dengan diesel, sehingga para nelayan juga saya lagi perjuangkan bagaimana ke depan kami di Muko-Muko ini memiliki pabrik es batu untuk membantu nelayan. Hari ini nelayan kami Kabupaten Muko-Muko ini harus beli es batu aja, harus menempuh jarak tempuh minimal 100 km untuk mendapatkan es batu untuk bekal nelayan untuk pergi melaut. Ini mau diperpendek rentang kandangnya. Dengan ini yang kita ini mungkin nanti naik listrik ini lagi kalau diusaha. Terakhir nih Pak Bupati, Pak Jokowi itu kan punya nawacita itu butir ketika itu membangun dari pinggiran dengan memperkuat ekonomi desa-desa. Kan berarti gimana dengan adanya dana desa, adanya alokasi dana desa, gimana agar desa-desa di Muko-Muko ini bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi sehingga bisa menahan laju urbanisasi. Bupati. Sebenarnya kita Muko-Muko hari ini sudah menyelaraskan hal itu. Nah, tadi dengan bukti bahwasannya itu tadi desa-desa tersebutlah tadi kita minta sekarang sinergi antara dana desa dengan kabupaten. Karena tanpa disinergikan penggunaan dana desa itu dengan kabupaten, nah, kami takut nanti tidak optimal. Karena untuk percepatan recovery perbaikan ekonomi di desa nanti kita kerjasamakan betul, koordinasikan betul antara kabupaten dan desa, sehingga program-program desa itu selaras dengan program ini kabupaten, dan kabupaten juga selaras dengan program yang diinikan oleh Pak Presiden. Oke, pemirsa, demikian bincang-bincang tipis saya dengan Pak Sapuan, Bupati Muko-Muko Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.